Selamat malam saudara-saudariku yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Gregory Situmorang. Saya berasal dari Paroki Santo Fransiskus Assisi, Pasar 6, Medan. Pada hari ini saya akan memberikan renungan kepada kita semua dari surat Petrus pertama bab 2 ayat 11 sampai 17 dengan tema peringatan hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam suratnya yang pertama, Petrus berpesan mengenai hamba Allah yang berkenan di hadapan Allah. Singkat cerita, Petrus ingin sebagai hamba Allah yang setia dan taat kepada Allah, seorang hamba harus berbuat baik kepada semua orang di sekitarnya. Takut akan Allah, saling menghormati satu sama lain, dan senantiasa memuliakan Allah atas segala kebaikannya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita adalah sebuah hadiah terbesar yang kita miliki hingga saat ini. Maka bersyukurlah jika kita masih berada di dunia ini walaupun dibanjiri dengan cobaan. Di dalam Alkitab, Yesus sering membuat perumpamaan tentang sebuah daging yang digambarkan sebagai sebuah godaan atau cobaan. Di sini, Yesus berusaha memperingatkan kita bahwa kenikmatan duniawi telah membawa kita pada cobaan-cobaan yang mungkin bukan untuk kita jalani, melainkan cobaan yang datang dari setan. Setan itu tidak pernah mati. Ia akan terus berada di sekitar kita untuk membunuh kita di tengah perjalanan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin kita sering berputus asa, menyerah, gelisah, dan mengeluh. Itu adalah salah satu cara setan mengusik kehidupan kita. Dengan berbagai godaan duniawi, setan membutakan mata kita dan membuat kita lupa akan kehadiran Tuhan yang berada di depan kita. Padahal Tuhan berada tepat di depan kita. Ia sedang menyapa kita dan memanggil nama kita. Tapi kita malah tidak melihatnya dengan mata hati kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang dalam jiwa. Menjadi hamba Allah memang tidak mudah. Banyak hal yang harus kita lewati agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Bahkan menjadi pelayan di gereja, orang yang suka membaca firman Tuhan dan melaksanakannya seakan patuh pada Allah, belum tentu ia adalah hamba Allah yang dicari oleh Allah. Butuh keseriusan dan kesungguhan untuk benar-benar bisa mengenal pribadi Tuhan. Tapi ingatlah, tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi hamba Allah yang taat dan setia. Karena kesempatan itu tidak pernah tertutup. Tangan Tuhan akan selalu menyambut kedatangan para pendosa yang mau bertobat dan percaya kepadanya. Ada sedikit ilustrasi tentang Insubossi. Insubossi adalah anak istimewa yang tubuh sebesar jari kelingking. Dia ingin merantau ke tanah seberang. Dengan berat hati orang tuanya melepas kepergian anaknya dengan memberikan jarum ajaib. Jarum itu menjadi senjata yang melindunginya dari berbagai bahaya. Di tanah rantau Insubossi berhasil
Ia diangkat menjadi pengawal putri di negeri itu dan hidup dengan bahagia. Dia berubah menjadi seorang pemuda dengan tinggi tubuh yang normal dan menikah dengan sang putri. Dongeng ini biasa digunakan untuk memberikan nasihat kepada anak-anak di Jepang agar memiliki kebaikan dan keberanian dimanapun mereka berada, termasuk di negeri asing. Jemaat Tuhan adalah jemaat diaspora, tersebar di berbagai kota termasuk Asia Kecil. Mereka kebanyakan para perantau yang mengadu nasib di tempat baru. Bak ikan di akuarium, kehidupannya dilihat orang dari berbagai penjuru. Kehadiran mereka diterima dengan beragam sikap. Ada yang menerima, ada pula yang menolak secara tegas. Karena itu, Petrus perlu menulis surat untuk mengingatkan agar mereka senantiasa menyatakan sikap hidup yang baik sebagai pengikut Yesus dengan cara menjauhi segala keinginan daging. Bijaksana di tengah-tengah bangsa non-Yahudi. Hormat dan tunduk pada peraturan yang ada. Menghormati para pemimpin negara yang diberi kekuasaan untuk menegakkan keadilan bagi orang yang benar. Etika yang seperti ini diharapkan dapat menjadi cara menghilangkan kecurigaan, bahkan fitnah yang selama ini dialami oleh umat percaya. Saudara-saudariku yang terkasih, kebaikan yang mereka lakukan bukan semata-mata memiliki pamrih untuk diterima, tetapi yang utama agar orang-orang dapat mengerti atau mengenal Kristus. Cara efektif untuk menghadapi segala fitnah, pandangan miring dengan perbuatan nyata, yaitu melakukan kasih dengan mewujudkan kebaikan kepada sesama dan ketaatan peraturan yang ada. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyebarkan benih kebaikan dan ketaatan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Saudara-saudari, semoga dengan renungan ini kita semua dipanggil untuk menjadi hamba yang patuh dan setia kepada Allah. Tuhan memberkati. Amin.